Ya, saya kenapa kalau teman-teman alumni khususnya ya nanya sama saya, tapi ini kira-kira udah bagus apa enggak gitu ya. Saya bisa tahu sebetulnya ini nanya atau mencari konfirmasi. Nah, kalau dalam hal Mbak Eti, Mbak Eti ini Nanya tukang tapi minta konfirmasi aja. enggak pede loh. Karena kan cuma Aduh, konfirmasi, jadi saya diemin aja. aduh. Tapi serius Pak Bi, nggak pede mulainya. Ini udah benar belum? Karena itu kembali lagi mungkin masalah ke UKM apa eh, jiwa UKM saya masih melekat banget gitu loh. Jadi Ya, ya. rasa rendah diri itu menguasai itu sangat sangat kenceng banget gitu loh. Saya memang Oke. kadang-kadang suka bingung gitu. Melihat melihat kondisi sekarang dan juga Iya, kebutuhan teman-teman UKM, itu sebetulnya yang mereka butuhkan itu adalah promotor. Jadi promotor. semacam promotor gitu lah. Jadi mereka mau jadi artis saja. Jadi Yes. artis yang nggak usah bayar, tapi juga nggak mau dibayar gitu. Yang penting promotorin, dipromosikan, kemudian dia dibesarkan. Nah, saya perhatikan memang demikian ya. Teman-teman itu tinggal diulik sedikit itu udah jadi besar. Ya. Ini tugas dari promotor seperti itu. Misalnya, kaki lima yang Mbak Eti bilang tadi, bahwa kota tua itu akan menjadi kota kaki lima. Menurut saya, kalau kaki lima itu mendatangkan traffic, maka jadikanlah kaki lima itu sebagai spearhead, ya, Ya. sebagai ujung tombaknya. Ya. Nah, sekarang tinggal diatur nih, traffic yang mana ditarik oleh kaki lima yang mana, kan seperti itu. Jadi kaki lima pun yang seharusnya kaki lima itu di mana sih letaknya kaki lima? Di mana traffic berada, di situ ada kaki lima. Kalau kota tua tidak bisa menarik traffic, ya kaki lima nggak akan ada di situ. Nah, Ya. kenapa kaki lima ada di situ? Karena ada traffic. Nah, ini yang harus dianalisa dari situ, Bang, kalau menurut saya ya. Jadi mulainya adalah kota tua itu bukan space, bukan place, tapi traffic. Traffic misalnya dari stand part bus ke stasiun misalnya. Pasti lewat kota tua. Nah, itu Ya. ditangkap dengan baik. Buktinya apa? Kaki lima dari situ. Nah, itu yang kalau istilahnya Mas J itu sarang semutnya di situ. Gitu. Jadi sarang semutnya kita lihat stasiun sarang semut, kemudian stand plat sarang semut. Nah, ini semutnya jalan-jalan nih. Nah, itu ditangkap. Nah, ini yang mesti kita lihat uh, target market yang lewat ini siapa, kemudian uh, perilakunya bagaimana, ya, apa yang bisa kita fasilitasi di situ. Nah, teman-teman UKM itu hanya butuh itu kok, Mbak. Jadi apa namanya uh, uh, salah satunya seperti itu. Atau misalnya trafficnya lewat online. Kalau trafficnya lewat online, berarti woro-woronya harus kenceng kan. Ya. Apa yang mau ditulis itu harus jelas gitu. Ini masalahnya kan teman-teman begitu. Pak, belajar copywriting. Oke, diajarin tekniknya. Udah bisa. Terus saya nulis apa, Pak? Loh, lah, kamu mau nulis apa? Saya lah, Semuanya itu udah dikasih ya Pak Bi. kau minta dituntun semua ini gimana nih? Ya. Ya. Jadi makanya kenapa saya bikin kelas online, itu ujung-ujungnya sih ngajarin copywriting. Oke. Ujung-ujungnya ngajarin bikin konten. Visual apa yang bagus, tulisan apa yang bagus, audio visual apa yang bagus, suaranya bagaimana, ceritanya bagaimana. Tapi apa yang mau diceritakan itu harus tahu dulu gitu. Hmm. Nah, ini antara apa sama sama bagaimana ini kan kayak telur sama ayam nih, Mbak. Ya. Betul. Mau diajarin copywriting dulu, nggak tahu apa yang ditulis. Mau diajarin apa yang ditulis, nanti Ya, betul. kelamaan. Wah, jadi ya udah pilih salah satu, tangkap terus dipromot. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu. Jadi Ya. eh, apa namanya teman-teman UKM itu memang kalau kalau dalam tanda kutip suka jengkelin sih emang.
Soalnya apa? Semuanya halal tuh loh dia tuh. Betul Pak. Nggak bisa Susah. nggak bisa copywriting ya, karena saya Iya, UKM, nggak bisa ngerti konten ya, saya kan UKM. Wah, tapi kita UKM jadi kita nggak boleh menyerah karena UKM ini bagaimanapun juga adalah menyerap tenaga kerja 98% dari rakyat Indonesia diserap oleh UKM. Yang 2% itu korporat yang bankable, yang belum tentu bisnisnya lebih bagus dari UKM. Kenapa bankable? Karena punya agundan, itu aja Mbak. Jadi kenapa dibilang pengusaha di Indonesia hanya 2%? 2% itu kan versinya bank. Kalau versinya kreatif, industri kreatif, 98% masuk semua sebagai pengusaha. Gitu. Jadi kita nggak boleh merasa kecil hati seolah-olah cuma 2% yang pengusaha, yang lainnya UKM. Enak aja. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang begini, untuk membesarkan teman-teman UKM, pemerintah itu ngasih batasan. Di bawah 4,8 Anda disebut UKM. Itu. Disebut UKM. Status pengusaha. Kenapa? Menghasilkan uang, menghasilkan omset kan. Sampai 4,8 gitu lah. Sebagai pengusaha, Anda harus taat bayar pajak kan gitu. Supaya nanti kembalinya ke kita lagi. Nah, pajak UKM itu kan cuma 0,5% gitu. Saya sebagai pengusaha pernah menjadi pengusaha korporat. Waduh Mbak, itu PPN kena, terus PBA 21, 23, 25 kena. Itu besar sekali, itu total bisa 35-40%. Jadi makanya begitu saya dengar 0,5% itu, waduh, saya bilang harus dimanfaatkan. Kita membuat tax planning yang bagus, nah maka teman-teman UKM akan maju. Nah, jadi jangan kecil hati, UKM adalah pengusaha yang omsetnya 4,8 miliar, itu aja. Itu Mbak. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini Mbak, ini pengaruhnya ke Mula bagaimana nih? Apakah betul-betul traffic offline-nya habis, harus diganti dengan online, dan apa yang Anda perbuat? Betul. Jadi sebetulnya begitu Maret terdengar kalau kita memang masuk ke kondisi pandemi ini, Pak, tim di Mula sudah mulai berpikir kita harus melakukan pembelajaran secara online gitu loh. Jadi kembali lagi kan nggak mudah nih. Kita sambil lihat, sambil belajar. Jadi yang kita lakukan adalah mengkontak database yang kita punya, orang-orang yang memang ingin berbagi ilmu, sharing apa yang akan diberikan kepada masyarakat tentunya, sehingga muncullah webinar-webinar yang kita lakukan, yang di bulan April itu saya apresiasi dengan tim kami di Mula, Pak. Luar biasa sekali. Di April itu mereka menghasilkan 22 webinar. Wow. Yang buat saya wow sekali. Karena saya melihat belum ada coworking satupun yang melakukan hal yang sama seperti Mula lakukan. Jadi memang kalau kami boleh katakan, coworking yang pertama melakukan program-program pembelajaran adalah Mula. Saya lihat baru setelah beberapa tahun ke depan, baru beberapa coworking melakukan program-program pembelajaran seperti yang kami lakukan. Nah, untuk masa-masa COVID ini, kalau saya boleh juga mengklaim gitu loh, kalau Mula itu duluan melakukan ini. Karena di bulan April kita memiliki 22 webinar free, dan masuk ke bulan Mei kita mulai mix, Pak. Karena kan kembali lagi kita mesti membiayai operasional kita, karena sampai hari ini alhamdulillah kita tidak melayoff satupun karyawan, mereka masih bawa pulang gajinya full. Mudah-mudahan nafas kita masih terus ada sampai kita membentuk suatu bisa memonetize income buat kita. Ya, satu-satunya yang saya lihat cuma webinar.
kita bisa menjadi sekolahan kalau menurut saya. Dan itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa series gitu. Misalnya series keuangan, karena saya paham teman-teman UKM dan juga masyarakat banyak buta nih soal keuangan. Seperti yang Pak Bi lakukan dengan pajak misalnya kan, itu sangat menarik sekali dilakukan. Terus juga nanti kita karena di Kota Tua kita lebih banyak mengarah ke pemanfaatan atau pengembangan pariwisata. Kita akan bikin series pariwisata karena memang pariwisata kita kan nol sama sekali Pak. Kita masih olah, kita masih pikirin apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Tadi pagi juga saya dengar dari kelasnya Pak Budi, kenapa nggak bikin virtual katanya. Nah itu menarik banget tuh Pak, gitu loh. Jadi mungkin sambil menunggu, karena kembali lagi kita paham masa-masa seperti ini nggak langsung selesai dibilang iya kita langsung normal, pasti nggak ya Pak Bi ya, gitu loh. Pasti ada jeda untuk kita kembali normal, atau ya seperti yang Pak Bi katakan, kalau kelamaan menjadi suatu habit baru buat kita gitu loh. Jadi mula sampai saat ini melakukan webinar, kita di bulan Mei belajar menjadi 3 segmen Pak Bi, free untuk donasi. Jadi kita bikin webinar, dananya kita untuk membantu membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Yang ketiga kita lakukan berbayar gitu loh. Nah berbayar kita polanya pun sangat fleksibel. Kita akan bicara kepada pembicara maunya gimana nih gitu loh. Ini yang kita lakukan. Dan kalau ditanya mulai ini apa sih kok macam-macam, dari mulai yoga ada, branding ada, keuangan ada, untuk anak-anak juga ada. Memang saat ini kita pakai semua yang menarik. Karena dengan kondisi di rumah kita paham ada anak-anak, hari Minggu biasanya kita bikin kelas-kelas yang lucu-lucu, yang ringan kayak misalnya horror storytelling kayak kemarin gitu kan. Atau pola pembelajaran buat anak versi apa gitu. Nah itu yang kita lakukan di hari Minggu. Tapi kalau di hari-hari kerja kita lakukan yang serius. Sampai alhamdulillah seperti Pak Ari yang sebelumnya di Backcraft, sekarang di Parencraft, di Excellence 1, beliau Excellence 1 di Parencraft, murid Pak Bi juga. Beliau mau ngisi acara di tempat kita gitu loh. Jadi kalau ditanya mulai itu dari mulai orang yang ngasih pembelajaran guru sampai orang-orang yang memang ada di pemerintahan mau ikut turun di untuk membantu mula tumbuh dan memberikan menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan agar orang itu banyak paham. Saatnya saat pandemi ini kita belajar gitu loh. Jadi kalau perlu setiap hari kita duduk menyimak. Pak Bi jam sekian sampai jam sekian, Pak Budi jam sekian sampai jam sekian, Kang Asep dari jam sekian gitu loh. Kira-kira seperti itu Pak Bi. Jadi mula nggak akan pernah berhenti untuk berinovasi. Kami akan tumbuh terus insya Allah. Ya, satu catatan kecil tentang berbayar dan gratis ya. Ini teman-teman harus paham sekali bahwa gratis itu artinya tidak ada komitmen. Kalau berbayar itu ada komitmen. Jadi kalau saya bikin kelas gratis, saya ngajarinya salah, Anda nggak bisa protes. Gitu. Karena nggak ada komitmen kita gitu loh. Gitu. Jadi misalnya, loh, udah gratis protes, wah itu udah kebangetan banget. Jadi dikasih gratis, apapun yang ada ya ditelan gitu. Tapi kalau komitmen, Anda bisa nuntut. Jadi kalau misalnya nih belajar brand sama Pak Bi gratis, saya ini kan sesatkan kan Anda nggak tahu. Begitu tersesat ngomel ke saya, Pak Bi ngajarinya menyesatkan. Lah kan gratis, terserah dong ngajarinya gimana. Hati-hati dengan kata gratis ya. Makanya saya kalau ditawarin gratis, itu saya mikir gitu. Ih, jangan-jangan saya mau disesatkan. Mungkin Pak, kalau buat mula sambil kami juga belajar, gitu kan? Ini sesuatu yang baru ya, sehingga kalau memang ya itu tadi Pak Bi bilang, kalau ada miss sedikit, dimaklumilah kan kita masih belajar. Moderatornya namanya juga gratis ya. Namanya juga gratis, nggak boleh protes. Ya, yang free itu adalah Pak. Kayak live IG saya ini kan gratis. Ya suka-suka saya, mau mulai jam 4, mau 4:03, lewat 4:05. Karena gratis. Tapi kalau berbayar,
pasti tepat waktunya gitu. Ya. Dan ada yang protes, Pak, ini topiknya apa? Ditulis dong di apa namanya itu di pin. Oh, suka-suka saya, gratis kok. Mau pakai pin mau enggak, mau ikut boleh, mau pergi juga nggak masalah gitu. Orang saya mau ngobrol sama Mbak Eti. Ya. Oke. Ini sudah waktunya tinggal 25 menit. Ini waktunya menjawab berapa pertanyaan. Ini sudah. Oh ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini apa namanya? Mbak Eti bersedia menjawab atau mungkin saya bisa bantu juga. Ya. Jadi silakan. Ini pertanyaannya ternyata belum ada. Ini baru ngasih selamat aja nih. Bandung hadir. Terus Pak Pi, Mbak Eti sukses selalu ya. Oke, makasih. Femi Desiana. Hai Mbak Femi Desiana. Ya, terus Show My Marketing. Cakep Pak Pi. Wah, saya udah tahu saya lama cakep. Nah, ini mana apa nih? Mana kan big? Apa sih namanya? Mana kan bake? Oh, cake. Hai Ratna. Ya, boleh tanya nggak Mbak Eti? Ya silakan, mau nanya apa? Terus sehat selalu Pak Pi, alhamdulillah. Tetap semangat ngajar Pak Pi ya. Apa boleh buat? Sekarang bisanya cuma itu. Ya. Nah tadi pagi Mbak Eti, saya menulis tentang relevan ya. Jadi saya foto salah satu buku yang saya baca, age doesn't matter unless you are a cheese, kan gitu. Umur itu nggak penting, ya. Kecuali kalau Anda itu sepotong keju. Habis ya Pak, jadi, ada masa berlakunya. Ya ada masa berlakunya dan ada masa kapan jamurnya itu keluar ya. Justru enaknya setelah berjamur. Jadi itu ada umur-umurnya, kalau kayak anggur juga ada umur-umurnya gitu. Nah, jadi nggak usah risau dengan umur, karena yang penting itu kita tetap relevan. Gitu. Jadi ada yang komen, roda kehidupan berputar ya Pak Pi, nanti di atas, nanti di bawah gitu. Ya, memang demikian roda kehidupan. Nah, bagaimana caranya untuk tetap di atas, nggak ikut tenggelam ke bawah? Ya harus being relevan, harus menjadi relevan. Nah, relevan ini sesuatu yang nggak mudah sebetulnya untuk mengikuti, karena kemampuan kita untuk mengikuti zaman itu nggak sama, ya tidak seragam istilahnya. Nah, di situ keunggulan UKM sebetulnya, karena UKM ini kan kecil, karena kecil dia lincah, bergeraknya bisa cepat, gesit, responsif. Nah ini yang teman-teman itu, aduh, aku gemes banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Agus Viko. Materi mantap. Iyalah, bagaimana Mbak memulai kelas mulai gratis, akhirnya berbayar? Bagaimana menggeser mindset mereka? Terima kasih Pak Pi, silakan Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Sebetulnya nggak susah ya gitu loh, karena kan dengan online ini kita berbayar juga, nomor satu nggak mahal, nomor dua manakala mereka free, saya percaya kalau memang ilmu yang diserap pada saat webinar free itu dibutuhkan, manakala webinar yang sama muncul kembali, itu akan diambil. Gitu, karena itu sudah kita lakukan. Misalnya gini, kita berpikir manakala pandemi ini selesai, orang-orang yang di PHK akan rame-rame bikin lamaran pekerjaan. Nggak banyak orang yang bisa bikin lamaran pekerjaan misalnya. Nah ini kita naikkan menjadi sebuah webinar. Dan itu responnya luar biasa. Atau
Yang tengah terjadi, kita bikin kelas berkaitan dengan cara-cara melakukan suatu kontrak pada saat pandemi berlaku. Kan kita bisa melakukan apakah karyawan dirumahkan dengan berbayar sekian persen, itu kan semua bisa dibicarakan. Karena kalau kita seperti kita ini kan dengan UKM kita bisa duduk bareng dengan karyawan kita untuk berbicara. Tapi kan hukumnya itu kan tetap harus berlaku gitu loh. Nah itu kan nggak semua pengusaha yang UKM paham dengan itu, sehingga hal tersebut bisa kita bikin menjadi satu kelas. Kalau masalah mindset mereka sih, saya pikir Mas, kalau mereka butuh, mereka akan ambil kelasnya. Karena saya paham nggak semua teman-teman UKM kepingin free. Mereka berani berbayar, bahkan apabila mereka paham betul kebutuhannya untuk maju itu, berbayar mahal pun akan mereka lakukan gitu loh. Tapi untuk mulai kita lakukan bertahap. Dari webinar yang free ini kita akan melihat mana yang memang potensi untuk dikembangkan menjadi webinar yang berbayar. Atau yang kita paham betul, narasumber yang kita punya adalah orang yang pasti dicari sama orang karena ilmunya. Kayak Pak Bi misalnya, gitu kan. Orang pasti akan cari ilmunya. Saya duduk lagi di kelas Pak Bi, mulai lagi dari nol, karena memang kembali lagi saya duduk berkali-kali, kepahaman yang saya dapat itu nggak langsung dapat gitu loh, itu harus berulang-ulang. Kembali lagi saya nggak mau beralasan karena saya umur ya Pak, tapi memang saya yakin nggak semua orang duduk sekali langsung bisa. Makanya kalau ikut kelasnya Pak Bi kan ada riset, Pak Bi mempersilahkan karena Pak Bi paham tuh, nggak mungkin sekali duduk bisa. Nah, dengan mula itu yang kami lakukan. Jadi kalau untuk mindset, kami nggak khawatir itu akan terpilih sendiri. Kalau memangnya dia kepingin gratis terus, dia akan mencari kemana-mana. Bukan cuma ke mula. Setiap webinar yang gratis, dia akan masuk. Tapi kembali lagi seperti tadi Pak Bi bilang, apakah yang gratis itu bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan gitu loh. Jadi bergantinya webinar dari free menjadi berbayar, insya Allah mula juga nggak khawatir. Karena kembali lagi free-nya tetap jalan, donasinya tetap jalan, berbayarnya tetap jalan. Kan orang juga paham, mula juga harus hidup, mula punya karyawan, punya banyak hal yang harus dibayar. Sehingga kita sama-sama yuk, sama-sama mula survive, teman-teman juga bisa survive dengan hal tersebut. Kami berharap mula tetap menjadi wadah untuk teman-teman memulai berkreasi, berkoneksi, dan beredukasi. Seperti itu. Ya, dan menurut saya momentum juga penting, Mbak. Jadi, betul, Pak. Pada waktu awal bulan Maret, itu mulainya dirumahkan, itu saya langsung bikin kelas berbayar. Itu untuk brand. Yang daftar sedikit, Pak. Karena momentumnya belum datang gitu. Jadi akhirnya saya hentikan, saya tunggu sampai momentumnya pas. Di mana orang sudah mulai sebulan di rumah, mulai resah. 2 bulan mulai, wah iya ya, nggak ada penghasilan nih, cari ilmu apa yang bisa menghasilkan uang ya. Nah, baru kemudian saya buka. Ketika buka animonya memang naik, jauh gitu. Nah ini apa namanya momentum ya. Dan tetap kalau saya buka kelas yang berbayar dengan kelas yang gratis, walaupun yang gratis saya bilang ini ilmu TK-nya brand, tetap 200-300 orang yang ikut. Karena kata gratis itu memang menyihir orang, Mbak. Memang menyihir orang. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Pak Pi mau tanya mana yang lebih didahulukan, punya produk yang bagus atau promo yang bagus. Karena kalau sekarang saya sering kejebak beli produk yang biasa saja, tapi dipromoin sama artis-artis. Ya, yaitu salah kamu sendiri, orang artis cuman promo juga kamu tahu dibayar, kenapa juga diikutin? Jadi yang betul itu ikutilah saran dari orang yang sudah pernah nyoba. Nah itu paling pas. Itu namanya testimoni. Kemudian dari Manachan Big, namanya keren banget dah. Sampai saya nggak bisa nyebut. Pak Pi, Manachan Big. Oke. Mau tanya,
masalah UKM khususnya saat ini aku dengar UKM membutuhkan banyak bahan baku gula industri. Barangnya nggak ada. Sementara pemerintah seolah-olah lepas tangan. Ya import dari Cina toh. Berhenti importnya. Impor COVID-nya sekalian diimpor. Sekalian. Ini gimana solusinya nih, Mbak? Wah, kalau udah masuk ke situ susah lah ya, bukan ranah saya lah ya, gitu loh. Iya, nggak bisa kita jawab. Saya terutama nggak bisa jawab karena memang bukan ranah kita lah, apalagi berkaitan dengan gula, gitu loh. Cuma tadi Pak Bi menyinggung masalah impor, Pak Bi. Kayaknya dengan kondisi seperti ini adalah suatu momen di mana kita bisa memanfaatkan produk lokal sebagai pemenuh kebutuhan kita, Pak. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Ya memang sih momen ya, karena barang dari luar kan nggak bisa masuk nih sekarang. Gitu loh. Jadi apa yang ada lah di depan mata yaitu yang kita beli. Dan saya berharap teman-teman UKM yang memiliki produk melakukan produk sebaik-baiknya gitu loh, sehingga manakala masyarakat yang pada saat ini terpaksa memakai produk lokal karena nggak dapat produk impor, mereka jadi jatuh cinta dengan produk tersebut gitu, sehingga mereka akan memakai produk teman-teman UKM diteruskan gitu loh, menjadi suatu produk yang menjadi kebutuhan buat dia gitu loh. Nah, ada satu hal Pak Bi yang saya sebetulnya agak concern dan memang saya masukkan ke Mula, Pak. Mohon pendapat Bapak nih akhirnya. Kita murid Pak Bi, Mas Tesar kan punya Light Big yang sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Zoom kali ya Pak ya. Tapi kan karena keterbatasan dana, otomatis beliau tidak bisa tumbuh seperti Zoom yang sudah menghasilkan begitu banyak omset gitu loh. Saya memang memasukkan ke beberapa pembicara, saya bilang boleh nggak saya izin saya memanfaatkan produk lokal untuk area kita webinar gitu Pak. Kita akan mulai di bulan Mei ini ada beberapa yang kita manfaatkan Light Big sebagai sarana untuk kita berbagi, untuk belajar Pak. Yeah. Gitu. Jadi memang mimpinya kenapa sih uangnya dikasih ke Zoom gitu. Zoom itu kan punya orang luar gitu. Jadi kalau ditanya omsetnya dia misalnya berapa? Sekian triliun. Berapa persennya tuh pasti dari masyarakat kita tuh Pak. Coba semua sampai suami saya di rumah saya tanya dia punya akun Zoom. Jadi kayak Telkomsel, kayak Excel gitu kan Mbak Bi. Saya bilang, aduh berarti ini kan pasarnya gede banget gitu loh. Nah kalau Light Big kita sama-sama kita dukung, kayaknya peluangnya gimana menurut Pak Bi? Ya, problemnya kalau menurut saya, setelah saya pakai Light Big juga, itu adalah terbebasnya dari bugs. Jadi lagi ngomong enak-enak tiba-tiba tuing wing wing wing, nah gitu. Ngomong enak-enak tiba-tiba mati. Nah itu yang harus dihindari. Kalau itu bisa diperbaiki, saya kira peluangnya luar biasa. Nah ini yang apa namanya introspeksi ya untuk diri sendiri. Yes. Nah kalau untuk yang gratis pakai Light Big nggak apa-apa. Kok mati Pak tengah-tengah? Ya nggak apa-apa orang gratis gitu. Tapi kalau berbayar, Anda bisa dituntut. Tiba-tiba mati tengah jalan. Nah ini adalah apa namanya hal yang harus diketahui oleh Tesar dan teman-teman. Ya. Mbak Eti, kalau ngobrol sama Mbak Eti ini nggak habis-habis nih. Ini waktunya tinggal 3 menit ini. Jadi silakan 2 menit dipakai untuk rangkuman. Jadi pesan kepada teman-teman UKM, ada Mula, manfaatkan Mula dan segala macam, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Bi. Prinsipnya prinsip yang saya pegang adalah di mana nafas kita masih ada di badan, bahwa proses belajar itu nggak akan pernah berhenti. Karena pasti ada saja sesuatu yang baru yang akan kita pelajari dan akan kita alami gitu loh. Sehingga saya berharap Mula co-working space atau Mula Creative Hubs bisa menjadi tempat buat teman-teman UKM bertumbuh. Karena pada dasarnya kami bisa diajak duduk bareng
untuk membicarakan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian untuk tumbuh. Karena kita akan tumbuh sama-sama. Biarlah Mula boleh menjadi bagian dari teman-teman UKM, startup, ataupun profesional juga, menjadi suatu wadah yang bermanfaat, bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu aja, Pak. Oke. Baik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Eti yang sudah mewakafkan waktunya dan juga mewakafkan ilmunya pada kita-kita semua. Saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah mewakafkan waktu juga untuk mendengarkan kita ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Dari saya cukupkan sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.